Akhirnya membuat parit. Tidak ada yang bisa keluar kecuali orang yang kembali ke agamanya. Maka membuat parit, dibakar dan seterusnya. Semua lebih baik ia mati, lebih baik ia mati. Tinggal seorang ibu yang menggendong anaknya. Dia sak ragu-ragu apa yang akan dilakukan, tapi sang anak ini berbicara. Akhirnya dia juga ikut. Inilah Ashabul Ukhdud namanya, ya, kisah ini. Jadi ini 3 anak yang bisa berbicara di zaman masih kecil. Wallahu a'lam. Baik, ini tadi kisah-kisah sengaja kita akan sampaikan guna untuk memberikan semangat kita untuk beragama, semangat kita untuk bertolabul ilmi, semangat kita untuk beramal soleh, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat yang sangat sempurna melalui Islam ini. Ingat, beramal itu syaratnya cukup 2. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas adalah niat, tujuan semata-mata lillah, ittiba caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jika jamaah mau, akan kita sampaikan inilah ikhlas dan ittiba itu, biar agak sedikit beda penampilannya. Iya. Jadi ingat, jangan menyia-nyiakan waktu. Usia terus berjalan, sedangkan amal harus tetap berjalan. Amal yang akan bisa menjadikan kita mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah kepada kita adalah amal yang solih. Sedangkan amal dikatakan solih kalau 2 syarat terpenuhi, ikhlas dan ittiba. Itu. Baik, kita akan lanjutkan di sini. Kemudian pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, dalam kitabnya Fathul Bari, yakni jilid 13 halaman 19. Kemudian kosakata asing, talqau rabbakum, hingga kalian menemui Rabb kalian. Maknanya adalah sampai kematian menjemput kalian. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya, sekali lagi, kesabaran itu tidak ada batasnya. Meskipun subhat di luar banyak mengatakan sabar ada batasnya, tetapi di Islam sabar tanpa batas sampai ajal menjemputnya. Boleh tidak sabar kalau sudah meninggal. Contoh, ketika sudah meninggal lama nggak dimandikan, bangun mandi sendiri, itu baru boleh. Namun kalau masih hidup, ya tetap kita harus bersabar. Ujian ke depan menurut hadis tadi, semakin ke belakang, semakin ke belakang, semakin berat, semakin berat. Di awal-awal Islam berkembang aja sudah ada Al-Hajjaj, seorang diktator yang luar biasa. Padahal itu 41 Hijriyah. Sekarang berapa? 1445 Hijriyah. Berarti selisihnya berapa? Bingung kan? Kalau ngitung gini lama banget itu. Coba kalau ngitung yang lain itu cepet sekali. Ya, saya paham. Jamaah kalau ngitung ini lama, saya paham banget. Baik, mari kita lanjutkan. Berikutnya kandungan hadis. Ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Kandungan hadis yang pertama, diperbolehkan bagi pemimpin atau penguasa mengadu kepada ulama. Berdasarkan keterangan ini, kalau begitu ulama dengan umarok tinggian mana kedudukannya?
Ayo, berdasarkan bahasa ini, seorang pemimpin atau penguasa boleh mengadukan kepada ulama. Kalau begitu, kedudukan umaro atau pemimpin dengan ulama tinggian mana? Ulama. Jawabnya benar. Oleh karena itu, seyogyanya ulama berada di garis terdepan dalam mengatasi segala hal. Dan ulama ini adalah rujukan dari penguasa sebelum memberikan solusi kebijakan apapun namanya untuk rakyatnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala melalui firman-Nya, Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 43 berfirman. Surat 16 ayat 43. Silahkan. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Iya, tolong pegang erat-erat ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui terhadap sesuatu. Ahlinya, ahla dzikri ini apa? Para ulama menafsirkan, ya, ahli ilmu ini adalah ulama. Ulama itu alim, orang yang berilmu. Itu. Lihat, maka yang benar, penguasa itu sebelum menentukan, mengambil keputusan, seyogyanya sowan dulu, datang dulu kepada ulama, biar jalannya lurus, biar mendapatkan keberkahan kepemimpinannya. Kalau seorang pemimpin yang adil, apa keutamaannya? Banyak sekali. 7 orang, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hadis. Yang Rasul sebut pertama apa? Pemimpin yang adil. Masya Allah, itu. Maka pemimpin yang adil adalah ia selalu minta fatwa kepada ulama. Insya Allah itu akan sangat luar biasa. Ia dikasih amanah, kemudian dia bisa menjalankan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Masya Allah, satu kebijakan kepada rakyat, Masya Allah, pahalanya berapa? Masya Allah, pahalanya luar biasa. Itulah pemimpin yang adil. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kepemimpinan sejati umat berada pada diri ulama. Ingat, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Sehingga apa? Kepemimpinan yang sebenarnya bukan di penguasa. Penguasa itu hanya menjalankan fatwa-fatwa para ulama. Karena ulama tadi apa? Ulama adalah pewaris nabi. Itu. Sehingga sangat jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambanya, akan tetapi Dia mencabut dengan mewafatkannya para ulama, sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang jahil. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Inilah yang terjadi di era sekarang. Itu.
Masalah itu tidak bertanya kepada ahlinya, tapi justru pertanyaannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Itu. Contohnya aja, lihat, kalau wawancara kemana-mana apa? Yang diwawancarai di TV-TV itu, minta maaf ini, di jalan-jalan setiap orang diwawancari, gimana pendapat, bla 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 bla. Ya Allah. Ini bertanya kepada siapa kalau gitu? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Tanya itu kepada ahlinya, bukan wawancara kepada siapa yang ketemu. Inilah. Akhirnya karena itu di media yang sangat besar, orang image-nya sudah seperti yang diomongin orang ini tadi. Coba kalau wawancaranya kepada ahlinya, Masya Allah, dia berpahala besar. Itu. Kemudian kita akan lanjutkan salah satu lagi, silahkan akhi dibaca Quran surat Fatir ayat 32. Surat Al-Fatir, surat ke berapa? 35. Iya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Iya, di ayat itu. Nah, siapa di antara hamba-hamba Allah? Manusia ketika mendapatkan hidayah ada 3. Di ayat itu, pertama, zalimul li nafsih. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairat biiznillah. Itu. Maka orang yang terakhir ini sabiqum ya bil khair biiznillah, bersegera dalam kebaikan atas izin Allah, inilah yang Allah wariskan kitab-kitabnya, yakni dalam hal ini Al-Quran, yaitu orang yang menjaga ya sabiqum bil khair biiznillah itu, yang haram tidak ia kerjakan, yang wajib totalitas, yang sunnah juga totalitas. Sunnah itu ada beberapa definisi ya. Ada sunnah definisi dari ilmu fikih, dari ilmu manhaj, dari ilmu akidah, dari ilmu hadis dan seterusnya, macam-macam sunnah. Jadi jangan hanya diartikan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan tidak apa-apa. Itu padahal keliru, kurang pas. Yang benar sunnah kalau dari sisi fikih dikerjakan mendapatkan pahala, kalau enggak dikerjakan rugi. Nah itu kebanyakan kan enggak dikerjakan enggak apa-apa gitu, enggak dikerjakan rugi. Mindsetnya harus dirubah gitu loh. Seperti itu. Ini sunnah baru dari sisi fikih. Berarti selama ini gitu loh. Selama ini kan kita sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa gitu kan, enggak berdosa. Itu kurang tepat. Yang tepat tidak dikerjakan rugi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita akan lanjutkan yang ketiga, pemberitahuan bahwa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dipenuhi kezaliman. Baik apa saja kezaliman yang ia lakukan, saya akan sampaikan salah satu bentuk kezaliman atas Ats-Tsaqafi, yakni Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ketika ia memberikan
wasiat di mimbar, apa yang disampaikan? Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 9 halaman 149. Apa itu? Abdullah bin Mas'ud adalah pemimpin golongan munafik. Kalau aku menemuinya, aku akan basahkan muka bumi dengan darahnya. Inna lillahi. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu sahabat keilmuannya nomor 2 setelah Ibnu Abbas. Luar biasa. Kalau Al-Hajjaj As-Saqafi menemui Abdullah bin Mas'ud, permukaan bumi akan dilumuri darah mereka. Artinya apa? Akan dibunuh. Bayangin. Ini sahabat mulia loh. Luar biasa. Ini kejahatannya. Kemudian berikutnya, apa saja kejahatannya? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, dan ini termasuk kekurang ajaran Al-Hajjaj, semoga Allah memburukkannya, dan termasuk kelancangan mengucapkan perkataan yang buruk serta menumpahkan darah tanpa hak. Beliau dengki dengan qiraah atau bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an karena menyelisih qiraah pada mushaf induk yang dihimpun manusia pada masa Utsman. Bidayah wa Nihayah. Ternyata kenapa? Karena Abdullah ibnu Mas'ud punya ilmu Al-Quran yang sangat hebat. Al-Hajjaj tadi dari kecil sudah 30 juz hafal. Tetapi bacaannya berbeda. Kalau qiraat itu kan macam-macam ya sejatinya. Itu sehingga membuat dia benci karena ada orang yang lebih tinggi dari dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang pemimpin yang begitu luar biasanya. Kemudian Al-Qa'qa' bin As, ia berkata, Al-Hajj pernah berkhutbah, lalu beliau mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya Ibnu Zubair mengubah kitab Allah. Padahal Ibnu Zubair itu punya hubungan darah dengan Al-Hajjaj. Bayangkan itu. Kalau dengan sahabat aja akan dilumuri muka bumi dengan darahnya. Dengan punya silsilah kekeluargaan aja, sama-sama Bani Thaqif saja, dia akan dibunuh. Kalau kepada orang lain gimana? Nggak usah dibicarakan. Itu luar biasa. Kemudian yang keempat, kebijakan para ulama dan pandangan mereka yang jauh ke depan serta pengetahuan sempurna akan realita yang dialami umat Islam. Yang demikian tampak pada sikap yang konsisten ketika terjadi kesulitan dan ketika berada dalam keadaan yang sangat genting. Ingat, para ulama itu ketika ia bertindak, ketika ia berfatwa, tidak akan pernah kecuali karena ada landasannya Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahmis salafus sulih. Dan yang dilihat bukan urusan kecil dunia, tapi yang dilihat kemaslahatan sampai akhirat. Itu loh para ulama itu. Kalau kita masih berpikir yang penting untung dulu, kan gitu kan? Kalau nggak untung, nggak usah dijalani. Tapi kalau untung, dijalani. Ini orang yang hubbud dunya. Tetapi para ulama ketika akan berfatwa, ia melihat dulu rujukan-rujukannya. Kemudian fatwanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala, sehingga ia sangat berhati-hati sebelum berfatwa, karena begitu berfatwa dampaknya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, disunahkan bersabar dalam menghadapi cobaan dan agar segera mengerjakan amal sholih. Lihat bagaimana
para sahabat ketika menghadapi kezaliman yang dilaksanakan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini saya bawakan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghadapi penguasa yang lalim, yang zalim. Apa itu? Mari kita perkata berikut bahwa jalan nubuwah memerintahkan kita untuk tetap taat dan bersabar terhadap kezaliman penguasa itu. Saya akan sampaikan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7068 dari Az-Zubair bin Adi. Ia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kami mengadukan tentang kekejaman Al-Hajjaj pada beliau. Anas pun mengatakan, sabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita angkat ini tadi, ini rujukan dari para sahabat. Dari ini, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat menolak mafsadat kerusakan yang lebih besar dan mengambil mafsadat kerusakan yang lebih ringan. Itu. Jadi mengambil mafsadat kerusakan yang lebih ringan, menolak yang lebih besar mafsadatnya, kerusakannya. Ketika seandainya Anas bin Malik mewasiatkan untuk memberontak, tentu akan timbul kerusakan yang lebih besar. Namun beliau perintahkan untuk bersabar sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh lain ulama ahli sunnah juga demikian, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau mengalami 3 generasi yang penguasanya begitu lalim, sampai-sampai beliau dipenjara. Begitu dipenjara itu kaki beliau diikat dengan rantai dan dikasih besi yang berat, sehingga ketika akan berjalan harus diangkat dulu besinya itu. Masya Allah. Kemudian ketika itu didatangi oleh para murid-muridnya dan suruh Imam Ahmad memberikan fatwa untuk memberontak. Serukan jihad, kami akan jihad. Apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menyarankan untuk tetap bersabar. Inilah para pendahulu kita. Kalau kita mencermati dari 2 kisah ini tadi, maka seyogyanya umat Islam harus cerdas mengambil satu sikap, menolak mafsadat yang lebih besar, mengambil yang paling ringan. Itu. Sehingga apa yang terjadi? Iya, rakyat tidak menjadi korban. Wallahualam. Intinya kita sebagai rakyat tetap taat kepada penguasa atau presiden yang terpilih siapapun itu, meskipun kita tidak menyukainya. Misalkan nanti saat pemilu ternyata yang terpilih yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, kita dengan materi ini harus sudah tahu, ya. Enggak usah ikut demo-demoan. Nanti ikut demo. Demo boleh, demo masak. Itu. Saya akan pastikan dengan landasan yang begitu kokoh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, kecuali apabila pemerintah maksiat atau diperintah maksiat. Apabila diperintah maksiat atau kemaksiatan, maka tidak perlu mendengar dan taat. Ingat,
Seandainya nanti pemilu ini sekali lagi ternyata yang kita pilih nggak jadi, maka kita setelah ia dilantik berarti kita sami'na wa ata'na. Itu kita dengar dan kita taat. Dan pada saat itu ya, sami'na wa ata'na tidak mutlak, akan tetapi tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, kita nggak perlu ikut. Tetapi selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka wajib kita sami'na wa ata'na. Ingat materi yang sudah lama sekali. Bagaimana kalau orang Islam, orang yang beriman, bagaimana kalau orang kafir, bagaimana kalau orang munafik ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan. Kalau orang yang beriman apa? Sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir, sami'na wa asaina. Kalau orang munafik, bermaksiat dalam arti apa? Iya, bermaksiat, maaf ini terpotong dikit. Bermaksiat dalam arti apa? Dalam arti seluruh maksiat yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Baik, yang ketiga, orang yang munafik, sami'na. Ya, sami'na, semuanya sami'nya. Wahum la yasma'un. Aku mendengar tetapi tidak mendengarkan. Lihat, masjid adzan. Dia muslim. Dengerin nggak? Dengar sebetulnya, nggak mungkin nggak dengar, wong anunya besar, tapi tidak mendengarkan. Itu banyak ayat-ayatnya. Waktu itu sudah, kalau memang mau nanti datang ke rumah biar kita kasih alamatnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman berikutnya lebih berat dan hal cobaan atau ujian keimanan. Coba kita akan buktikan keimanan seseorang sekarang ini jauh lebih sulit, lebih berat untuk kita ketahui, untuk kita gambarkan. Kalau dulu kejahatan harus keluar dulu, ya kan? Kejahatan harus keluar dulu ke tempat-tempat maksiat. Ini contoh aja. Kalau sekarang kalau ingin maksiat di mana? Di rumah pun bisa. Dimanapun bisa, bahkan di kamar pun bisa. Dengan hanya membuka gadget, terus buka, selesai urusannya. Jauh lebih banyak. Ini salah satu fakta. Semakin kesini, kejahatan itu semakin mudah. Itu. Dan kesulitan kita. Oleh karena itu, lihat, saya akan sampaikan hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 2855, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebelum datang kiamat ada beberapa fitnah seperti potongan malam yang gelap. Jadi fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Jadi kita hidup itu laksana mati lampu. Kalau mati lampu melihat apa-apa gimana? Itu loh gambarannya, luar biasa. Jadi semakin kesini nanti fitnah, sebetulnya fitnah itu ada dua, fitnah khusus dan fitnah yang sifatnya umum. Lantas solusi untuk terhindar dari fitnah, karena ini penting akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kembali mempelajari agama yang sahih, agar kita tidak terbelokkan ke fitnah yang lebih besar itu. Sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat ke-122, nggak usah dibaca karena waktu. Kemudian Rasulullah dalam sabdanya riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tampaknya kebodohan terhadap agama. Lihat gelarnya untuk dunia gimana? Satu deret sampai papan nama aja habis.
Sudah profesor, doktornya berapa kali? Banyak, pokoknya gitu. Belum yang lain-lain, habis. Itu urusan dunia. Tapi ilmu agama, TK, kasihan sekali kalau ini. Urusan dunia gelarnya sampai panjang sekali, tapi urusan agama masih sangat-sangat dangkal. Kasihan sekali. Yang kedua, mendekatkan kepada para ulama Rabbani. Ini ketika kita timbul fitnah, ini biar kita terselamatkan. Hal ini sebagaimana Rasulullah menyampaikan firman Allah Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 83. Silahkan akhi dibaca sebentar surat 4 atau An-Nisa ayat 83. Maka berpikirlah engkau Muhammad, berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidak dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang kafir. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Ayat keberapa akhi? 83. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keimanan ataupun ketakutan, keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat menghukuminya secara resmi, mengetahuinya secara resmi. Dan mereka Rasul dan ulil amri, dari mereka Rasul dan ulil amri, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Iya, baik. Jadi kalau timbul fitnah yang luar biasa, rujuklah kepada Rasul, kembali kepada apa yang disampaikan, yang ditinggalkan, yang dinasihatkan, yang disyariatkan oleh Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah, yang difahami fahmus salafus solih, yang dimana para ulama yang masih berpegang dengannya, mendekatlah ke situ, insya Allah aman kita. Yang ketiga, tetap bersama jamaah kaum mukminin. Yang dimaksud jamaah apa ini di sini? Jamaah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan jamaah itu apa? Istiqomah meskipun engkau sendirian dalam kebenaran. Jadi meskipun saat itu hanya kebenaran itu satu orang, teruslah. Karena jamaahnya nanti apa? Para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya. Saat itu memang sedikit, tapi nanti kalau dikumpulkan di padang mahsyar luar biasa besarnya. Kalau organisasi yang dibuat manusia kelasnya hanya kecil, tapi jamaah di sini, jamaah orang-orang yang beriman inilah yang harus kita pegang erat-erat. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, berlemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam sesuatu, menyikapi masalah itu harus dengan hikmah. Jangan cepat-cepat mengambil sebuah keputusan sebelum jelas dan terang dari mana sumbernya. Karena untuk saat ini semua orang bisa membuat berita, ya kan? Kalau kita enggak benar-benar bisa merujuk, maka kita akan terseret arus yang luar biasa. Yang kelima, bersabar di tengah, ya, bersabar dan teguh di as-sunnah itu. Kemudian yang keenam, ingat masa depan di tangan Islam. Kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis luar biasa. Yang ketujuh, berhati-hati terhadap nifak
dan sarana yang mengarahkan kepadanya. Yang kedelapan, berlindung kepada Allah dari seluruh fitnah. Kesembilan, berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan hati. Ini semuanya sangat jelas dan akan saya share guna untuk menambah informasi yang lebih valid dari jamaah. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh melawan pemerintah. Ingat tadi, tidak boleh melawan pemerintah meskipun ia berbuat zalim, selama pemerintah itu tidak menyuruh kepada kita bertentangan dengan syariat dan kekufuran pemerintah itu betul-betul terwujud. Wallahu alam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bagi kita adalah mengikuti para ulama. Ulama tidak akan berbicara, ulama tidak akan memberikan fatwa kecuali untuk kemaslahatan yang lebih besar dan menghindari mafsadat yang paling besar, diambil yang paling kecil. Wallahu alam. Terakhir yang kedelapan, wajib mencegah kerusakan yang besar dengan kerusakan yang dirasa lebih kecil tadi. Lihat kisah di atas, Anas bin Malik membolehkan orang-orang melawan Al-Hajjaj. Seandainya itu dilakukan akan timbul kerusakan dan fitnah yang begitu besar, namun beliau mengatakan bersabarlah. Maka dengan bersabar di sini, Masya Allah, luar biasa. Saya akan bawakan kesabaran ini, tidak boleh memberontak. Saya akan bawakan satu kisah saja, yakni fatwa para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Sebagai penutup, kita tidak boleh memberontak dan kita tidak boleh menjadikan penguasa itu melakukan kezaliman yang lebih besar. Inilah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Pertama, kita tidak boleh memberontak, namun tetap taat kepada ulil amri. Kecuali ulil amri itu, pertama, kekufuran yang sangat jelas. Kedua, tidak ada kesamaran tentang kekufuran dan bukan kefasikan. Ingat, fasik dengan kufur berbeda. Yang ketiga, jelas-jelas melakukan dengan terang-terangan, bukti, bukan takwil. Jadi kekufurannya itu jelas. Yang keempat, ada bukti dan dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama yang sangat terang. Kelima, ada kemampuan untuk keluar dari mereka. Ini disebutkan dalam kitab Kaifa Nu'alij Waqi'anil Alim dan seterusnya. Masya Allah, ini materi kita pada hari ini. Masya Allah, begitu banyak faedah yang bisa kita ambil bagaimana menyikapi fitnah-fitnah di akhir zaman yang sangat penting untuk kita ketahui dan jalan keluar agar kita tidak terkena fitnah dari semuanya itu. Demikian kita akhiri terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.